Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Portal Politik. Kali ini Pak Presiden Prabowo Subianto benar-benar mengeluarkan kebijakan yang sangat-sangat kejam dan tidak ada ampun untuk para koruptor di luar sana. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kita sebagai masyarakat sipil biasa sangat-sangat geram dan keberatan dengan tindakan-tindakan koruptor yang seolah tidak berhenti merongrong negeri ini. Bahkan Pak Presiden kali ini meminta hakim serta Kejaksaan Agung untuk segera mengevaluasi beberapa hukuman serta pidana kepada koruptor agar dinilai tidak terlalu ringan. Pak Presiden cukup marah dan geram dengan kejadian yang baru saja terjadi, korupsi ratusan triliun namun hanya dihukum 6,5 tahun. Memang Pak Prabowo tidak menyebutkan secara spesifik, namun di saat itu Pak Prabowo mengatakan bahwa minimal vonisnya adalah 50 tahun penjara. Tentunya ini sangat-sangat berat dan inilah yang kita nantikan, ketegasan dari Pak Presiden Prabowo Subianto untuk menangani kasus korupsi di Indonesia. Dan tentu saja kebijakan ini banyak dibenci oleh para koruptor. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim yang vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Kita semuanya, mari kita kembali ke jati diri kita, kembali ke 17 Agustus 45, cita-cita pendiri bangsa kita. Saya tidak mau nyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri.
Rakyat Indonesia sekarang tidak bodoh, mereka pinter-pinter. Semua orang punya gadget. Sudah lain, ini bukan 30 tahun yang lalu, ya kan? Ini bukan 20 tahun yang lalu. Jadi saudara-saudara, Musreng Bangnas ini saya gunakan kesempatan ini untuk tadi ucapan terima kasih, dan ada kesempatan untuk diperbaiki, saya kira ya kan, masukan dari daerah-daerah, dan juga saya minta kebesaran hati, kebesaran jiwa kita semua. Rakyat saya yakin akan sabar. Rakyat kita rakyat yang baik. Mereka mengerti siapa yang di atas jalan yang benar, siapa yang tidak di atas jalan yang benar. Saudara-saudara sekalian. Jadi, marilah kita berbuat yang terbaik. Dalam arti, perencanaan ini kita laksanakan dengan realisme, dengan hal-hal yang konkret. Terima kasih. Ada angka tadi ya, kita memang saya mencanangkan pertumbuhan 8%. Banyak yang tidak yakin dan tidak percaya. Ya kita buktikan. Belum tentu kita akan capai 8%. Tapi sekali lagi, ya, pemimpin-pemimpin yang berani, pemimpin-pemimpin yang besar dalam sejarah pengalaman saya sendiri, dalam karier saya sebagai prajurit, kalau saya hadapi musuh yang berat, saya harus yakin saya akan